Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Syahkuala. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang tutorial GeoGebra mengenai geometri transformasi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada refleksi, yang kedua translasi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang translasi. Pertama, kita buat 3 titik yang membentuk segitiga. Misalnya, titik A 2,1, titik B 5,2, dan titik C 2,4. Untuk membuat segitiganya, kita pilih poligon. Kemudian kita hubungkan titik A ke titik B, kemudian ke titik C, dan kembali ke titik A, sehingga terbentuklah segitiga ABC. Kemudian kita buat titik D dan E. Misalnya, titik D 7,1 dan titik E 9,4. Untuk membuat vektornya, kita pilih vektor di antara dua titik. Kita hubungkan titik D ke titik E, sehingga menghasilkan vektor U, 2, 3. Untuk membuat translasinya, kita pilih translasi objek oleh vektor, kemudian kita klik segitiga ABC dan vektor DE. Sehingga inilah hasil translasi dari segitiga ABC dengan faktor DE. Kemudian, untuk sifat yang kedua, yaitu refleksi. Misalnya, kita buat segitiga ABC dengan titik A 2,1, titik B 5,1, dan titik C 2,4. Kemudian, untuk membuat segitiganya, kita pilih poligon. Kita hubungkan titik A ke titik B, kemudian ke titik C, dan kembali ke titik A, sehingga terbentuklah segitiga ABC. Kemudian, untuk membuat refleksinya, kita pilih refleksi objek pada garis. Kemudian, kita klik pada segitiga ABC dan pada sumbu X, sehingga terbentuklah refleksi dari segitiga ABC. Ini adalah refleksinya. Kemudian, untuk geometri transformasi yang ketiga, yaitu rotasi. Misalnya, kita buat segi 4 ABCD. Pertama, kita buat misalkan titik A 2,1, titik B 5,1. Nah, untuk membuat segi 4-nya, kita pilih segi N beraturan, kemudian kita hubungkan titik A ke titik B. Nah, secara otomatis akan keluar seperti ini. Karena kita ingin buat segi 4, maka di sini kita isi 4. Nah, kalau kawan-kawan ingin buat segi 6, misalkan di sini bisa diisi dengan angka 6. Nah, sekarang kita pilih OK. Nah, secara otomatis akan terbentuk segitiga ABCD. Kemudian, kita buat rotasi misalkan di titik 0,0. Kita buat titik E 0,0. Nah, ini merupakan titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Untuk membuat rotasinya, kita pilih rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Kemudian, kita klik pada segitiga segi 4 ABCD, kemudian klik pada titik E yaitu 0,0. Nah, secara otomatis akan keluar seperti ini. Nah, untuk ukuran sudutnya kita bisa isi sesuai dengan keinginan kita.
Misalnya kita isi 90 derajat. Kemudian ini juga bisa kita pilih mau berlawanan arah jarum jam atau searah dengan jarum jam. Misalkan kita pilih berlawanan arah jarum jam. Kita pilih, terus kita pilih OK. Nah, ini merupakan rotasi dari segi 4 ABCD. Kemudian ada sifat dilatasi. Misalkan kita buat segi 6 beraturan. Kita buat misalkan titik A-nya 2,5, titik B-nya 4,5. Kemudian untuk membuat segi 6-nya kita pilih segi N beraturan. Kemudian kita hubungkan titik A ke titik B. Nah, secara otomatis akan keluar seperti ini. Nah, karena kita ingin membuat segi 6, maka di sini kita isi dengan angka 6. Kita pilih OK. Nah, secara otomatis akan keluar segi 6-nya. Kemudian, sebelum kita membuat dilatasinya, kita harus menentukan titik pusat dilatasinya terlebih dahulu. Misalnya kita pilih titik pusatnya di titik A. Selanjutnya kita pilih dilatasi objek dari titik dengan faktor. Kemudian kita klik segi 6-nya. Terus kita klik titik pusatnya titik A. Nah, secara otomatis akan keluar seperti ini. Di sini kita isi biasanya 2 kali faktor atau 3 kali faktor. Misalnya kita pilih 3 kali faktor. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini merupakan hasil dilatasi dari segi 6 ABCDEF. Nah, bagaimana jika dilatasinya negatif? Kita coba. Saya kembalikan dulu. Sama seperti tadi, kita pilih dilatasi objek dari titik dengan faktor. Kemudian kita klik pada segi 6-nya. Kemudian kita klik pada titik pusat A. Di sini misalkan kita isi dengan negatif 2. Kita pilih OK. Nah, ini merupakan hasil jika dilatasinya negatif.